Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya masih baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Baiklah, waktunya kali ini pembelajaran lagi ya. Kita lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kita pada subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Akhirnya kita juga sampai di pembelajaran yang keempat. Apa sih yang kira-kira kita bahas pada pembelajaran keempat ini? Mari kita ikuti pembelajarannya dengan seksama. Yang pertama yaitu penerapan kalimat tanya. Untuk apa aja tuh kalimat tanya itu? Nah, pernahkah kalian melakukan atau melihat sebuah kegiatan yang setiap pesertanya dapat mengajukan pertanyaan, seperti kegiatan rapat contohnya ya. Pada kegiatan rapat sering terdengar berbagai kalimat pertanyaan. Nah, kalimat tanya dalam rapat yang digunakan dengan tujuan untuk meroleh reaksi berupa jawaban dari yang ditanya atau penguatan dari suatu yang diketahui oleh si penanya, hanya untuk memperjelas atau mencari penguatan saja ya. Kalimat tanya diucapkan dengan intonasi menaik pada suku kata terakhir. Itu ada hentakan pada kalimat terakhir. Dalam bentuk tulis, kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya ya. Tanda tanya itu ya, ada titik bawahnya pada akhir kalimat. Kalimat tanya disebut juga kalimat untuk menggali informasi. Nah, kalimat untuk menggali informasi biasanya menggunakan kata tanya. Nah, adapun kata tanya yang digunakan itu sering dirumuskan dengan konsep 5W plus 1H. Apa itu 5W 1H? Nah, yang pertama ada kata what. Yang pertama ada what, artinya apa? Apa. Itu untuk menanyakan kabar, menanyakan suatu kejadian. Ini apa kabar? Apa yang sedang terjadi? Itu apa. Yang W kedua adalah where. Artinya apa? Di mana. Where artinya di mana. Itu untuk menanyakan tempat atau lokasi ya. Di mana kamu tinggal? Nah, contohnya ya. W yang ketiga adalah who. Artinya siapa. Kalau siapa itu untuk menanyakan pelaku atau orang. Siapa yang mengantar kamu berangkat sekolah? Nah, siapa yang kemarin tidak masuk? Itu menanyakan orang atau pelaku. W yang selanjutnya adalah when, artinya kapan. Nah, kapan ini untuk menanyakan waktu, bisa hari, bisa minggu keberapa, atau jam dan sebagainya. Kapan kamu pulang? Contohnya seperti itu. W yang terakhir adalah mengapa. Nah, mengapa ini untuk menanyakan alasan ya. Mengapa kamu terlambat? Dan yang terakhir adalah H1H, artinya how, artinya bagaimana. Itu untuk menanyakan cara ya, menanyakan cara. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi yang lainnya. Kok bisa? Ya, produksinya terganggu, maka otomatis distribusinya terhambat, konsumsinya pun juga amburadul. Produksi lancar, distribusi nggak lancar, konsumsinya juga nggak bagus. Nah, yang pertama produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ingat, kalau kegiatannya
namanya produksi. Orangnya atau pelakunya disebut dengan produsen. Ingat, jangan sampai kebalik. Apa itu produksi atau apa itu yang namanya produsen, ya. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Apa tadi produsen? Iya, orang atau pelaku yang melakukan kegiatan produksi. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperbalas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dengan upaya untuk mencapai kesejahteraan hidup, terutama pada seorang produsen. Kenapa? Nah, ini karena kan produsen ini membutuhkan yang namanya karyawan atau pegawai. Ya, otomatis ada upah gaji buat karyawannya tadi, ya. Yang kedua itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen menuju ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kegiatannya namanya distribusi, pelakunya atau orangnya namanya distributor. Jangan balik lagi ya. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai atau tersalurkan kepada konsumen dengan cepat dan tepat. Sekarang ada Gojek, Grab dan sebagainya, itu salah satu pelaku distribusi yang secara langsung cukup membantu para konsumen dan produsen. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kegiatannya itu menikmati, namanya konsumsi. Orangnya itu disebut dengan konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha meraih kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Pada contoh yaitu orang pergi ke warung makan. Nah, orang yang ke warung itu loh, yang makan di warung namanya konsumen. Atau di rumah misalkan nenggone bakul sayur. Nah, niku nek bakul sayur, tumbas sotote. Nah, itu namanya juga kegiatan konsumsi, ya. Nah, refleksi. Apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini? Ingat, kita belajar tentang penerapan kalimat tanya. Ada konsep 5W, 1H. Dan juga kita belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, kalian bisa mengerjakan EKS-nya pada latihan pembelajaran 4, halaman 55. Saya tunggu kritik, saran, dan masukannya agar nanti kedepannya pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, tetap olahraga, jangan lupa berdoa, dan patuhi nasihat kedua orang tua. Demikianlah tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan pembelajarannya yang akan datang. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.